Politikus Partai Gerindra Marwarar Sirait mengatakan sikap politik mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mendukung pasangan Pramono Anung Rano Karno ibarat membangunkan macan tidur. Macan tidur yang dimaksud adalah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto. Membuat kita tambah semangat, membangunkan macan tidur yaitu Jokowi dan Prabowo. Lihat kita sudah makin semangat dan bersatu untuk mendukung itu. Kemarin dianggap sama PDIP katanya panik gitu. Gimana? Nggak apa-apa, nanti kita lihat yang panik siapa, yang suka marah-marah siapa, gitu kan. Kalau kita memang solid, kita lihat kekuatan PDI, Anies dibanding Prabowo, Jokowi, Gibran, dan Ridwan Kamil lebih kuat mana di Jakarta. Kita uji. Pemirsa, elektabilitas dua pasangan calon di Pilkada Jakarta bersaing ketat. Hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia, Paslon Pramono Rano unggul tipis dibanding Paslon RK Suswono. Uniknya masih ada sekitar 24% swing voters yang mungkin masih bisa mengubah pilihannya. Apakah swing voters ini akan menentukan apakah Pilkada Jakarta 1 atau 2 putaran? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam, Mas Burhan. Malam. Ya, Mas Burhan, jelang pemungutan suara Pilkada Jakarta dari hasil survei ini Pramono Rano unggul tipis dibanding RK Suswono. Nah, apa yang membuat Pramono Rano ini bisa menghadirkan kompetisi yang sengit, Mas Burhan? Ya, Pramono berhasil mencuri dukungan sebagian dari basis partai yang secara formal mendukung Ridwan Kamil. Terutama yang ironis adalah PKS. Padahal PKS kita tahu punya cawagup Pak Suswono, tetapi hampir 40% basis pendukung PKS justru memilih Pramono Anung. Termasuk juga beberapa partai seperti PAN, basis Nasdem, basis Demokrat, itu banyak yang tercecer ke Pramono Rano Karno. Saat yang sama, Pramono berhasil untuk mensolidkan dukungan dari partainya sendiri, yaitu PD Perjuangan. Jadi dari PD Perjuangan, itu 81% lebih. Itu konstituennya tegak lurus dengan keputusan elit partainya untuk mendukung Pramono. Dan ini yang membuat Pramono meskipun hanya didukung oleh satu partai di parlemen, itu sangat kompetitif untuk menyaingi Ridwan Kamil. Oke, tapi apabila kita lihat memang kan unggulnya sangat tipis, Mas Burhan, sementara masih ada swing voters. Nah, ini dampaknya akan seperti apa? Ya betul, ini sangat tipis, too close to call antara Pramono dengan Ridwan Kamil. Selisihnya dalam survei terakhir tanggal 5 sampai tanggal 15 sampai tanggal 21 November itu tinggal 1,6%. Jadi secara statistik kami tidak bisa menyimpulkan secara konklusif siapakah yang unggul antara Ridwan Kamil dan Pramono Anung, dan kemungkinan terjadinya 2 putaran itu besar. Karena kalau kita lihat 12% warga Jakarta yang belum menentukan pilihan itu terbagi secara proporsional bisa membungkus kemenangan dalam 1 putaran. Artinya, ya sangat mungkin pilkada akan berujung pada putaran kedua di bulan Februari. Nah, swing voters ini yang akan sangat menentukan apakah mereka akan bergerak secara proporsional ataukah ngeblok ke salah satu pasangan. Kalau misalnya 12% ini ngeblok ke salah satu pasangan antara Ridwan ataukah Pramono, masih terbuka 1 putaran. Tetapi umumnya swing voters itu menyebar secara proporsional. Dan kalau itu terjadi, siap-siap perhelatan Pilkada Jakarta akan ditentukan di putaran kedua di bulan Februari. Oke, Mas Burhan, mengenai swing voters dan juga karakter dari pemilih Jakarta yang dinilai ataupun disebut rasional dan juga terdidik. Artinya dalam masa tenang ini apa kemudian yang paling berpengaruh ataupun yang paling menentukan? Sebenarnya warga Jakarta tidak terlalu terdidik dalam pengertian dibanding provinsi lain, iya, tetapi juga tidak setinggi ekspektasi kita. Contoh misalnya, kita punya pertanyaan berkaitan dengan berapa banyak warga Jakarta yang menonton debat, baik debat tanggal 27 Oktober atau debat tanggal 17 November, itu yang menonton cuma 25%. Artinya hanya 1/4 warga Jakarta yang menonton debat. Dan jangan lupa, swing voters itu ketika saya korelasikan dengan toleransi politik uang, ternyata kuat sekali.
Jadi sebagian swing voters itu menentukan pilihan kalau ada transaksi material berkaitan dengan pilihan mereka. Dan ini bukti bahwa warga Jakarta tidak sepenuhnya rasional. Jadi banyak juga warga Jakarta yang sangat ditentukan pilihannya berdasarkan pertukaran material. Dan ini tentu saja menjadi masalah serius karena selisih antara dua calon terutama Pramono dengan Ridwan Kamil itu sangat tipis bedanya. Dan karena sangat tipis bedanya, marginal utility setiap suara menjadi penting. Nah, apakah suara itu didapatkan melalui cara-cara halal atau haram? Kadangkala politisi tidak terlalu menganggap penting. Karena mereka hanya mengenal dua kata dalam kamus politiknya, yaitu menang atau kalah. Apakah satu suara itu didapatkan dengan cara-cara yang haram, itu kadangkala dilabrak begitu saja. Nah, untuk itu, karena selisih yang sangat ketat, maka setiap kita, ya, termasuk kalangan media maupun akademisi, itu harus menjadi watchdog supaya 4 hari tersisa, ya, menjelang tanggal 27, itu betul-betul bebas atau setidaknya berkurang transaksi politik uang dan mendorong para calon untuk menyebar program, bukan menyebar insentif material. Oke, tapi berbicara mengenai endorsement Mas Burhan yang dilakukan oleh para tokoh seperti Jokowi, Anies Baswedan bagi pemilih Jakarta, bagi swing voters, seperti apa pengaruhnya? Ya tentu ada dampaknya, tetapi survei saya belum sampai menangkap dampak elektoral dari dukungan para endorser kelas kakap ya, karena surveinya dilakukan bebarengan, bahkan ada yang sebelum ya proses dukungan itu menguat di tengah masa. Tetapi setidaknya ada beberapa variabel untuk mengukur efek dukungan big names seperti Pak Jokowi atau Pak Prabowo kepada Ridwan Kamil atau Mas Anies kepada Pramono Anung. Yang pertama adalah seberapa banyak warga yang tahu bahwa Anies Baswedan mendukung Pramono Anung. Berapa banyak warga yang tahu bahwa Pak Jokowi mendukung Ridwan Kamil. Nah, kalau misalnya mereka tidak tahu bagaimana punya dampak elektoral. Nah, yang kedua, bagaimanapun kalau misalnya mereka tahu itu tidak otomatis membuat para warga yang mengetahui tadi kemudian mengikuti apa yang disarankan oleh Mas Anies ataupun Pak Jokowi. Ada beberapa langkah berikutnya. Nah, pada titik itu kita tahu masyarakat Jakarta itu sebagian besar lebih otonom dalam menentukan pilihan. Jadi ini agak berbeda dengan Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu masyarakatnya lebih paternalistik dan efek Pak Jokowi lebih kuat ketimbang di Jakarta. Jadi lagi-lagi ada dampaknya, tapi seberapa besar itu sangat ditentukan oleh seberapa masif mesin partai maupun tim relawan dalam mensosialisasikan dukungan dari para tokoh tadi, dukungan Mas Anies kepada Mas Pram atau Pak Jokowi kepada Ridwan Kamil. Dan yang terakhir, jangan lupa, orang seringkali mengukur potential gain dari para endorser tadi. Yang tidak dihitung adalah potential loss. Contoh misalnya, kalau Pak Jokowi mendukung pasangan Ridwan Suswono, mungkin dampak positifnya akan mensolidkan elit partai yang selama ini secara formal mendukung Ridwan Kamil. Karena kan malu ya, Pak Jokowi turun gunung, sementara elit partainya banyak yang masih berleha-leha. Tetapi ada segmen PKS yang kita tahu sangat kritis terhadap Pak Jokowi. Nah, pertanyaannya apakah itu menambah atau mengurangi terutama dari segmen pemilih PKS. Demikian juga dengan Anies Baswedan, Rara. Di kubu Anies Baswedan mungkin akan punya ekspektasi kalau misalnya pendukung Mas Anies itu melengkapi kekurangan dukungan Pramono Anung. Tetapi jangan lupa, Mas Anies itu berjarak secara ideologis dengan basis partai Mas Pramono Anung, terutama PD Perjuangan dan kelompok non-muslim. Jadi kalau misalnya ada yang datang, ada yang keluar, tapi kalau netnya positif mungkin menguntungkan. Tapi kalau netnya negatif, yang terjadi justru malah mengurangi. Nah, ini yang belum tertangkap di survei saya, karena survei saya dilakukan terutama sebelum terjadi penguatan dan konsolidasi dukungan dari para endorser ke para cagup masing-masing. Oke, Mas Burhan, terima kasih telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.